السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah salat maghrib Masjid Nurus Salam rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan karunia dan rahmatnya lah kita dimudahkan untuk melangkah ke masjid yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan dan curahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin kita masih tentang kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yaitu tentang perjalanan hidup Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Bad'u Nuzulil Wahyi, yaitu tentang permulaan turunnya wahyu. Bagaimana malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun khawatir menimpa sesuatu pada diri beliau, tetapi beliau ditenangkan oleh istri tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebelum kita mulai, adik-adik tolong suaranya diam tenang, ikuti. Adik-adikku yang saya cintai karena Allah, kalau mau ikut silakan, tapi mulutnya dikunci mulutnya dikunci. Baik, diam ya. Tidak ada suara lagi, tidak ada suara. Baik, kita baca di halaman 20 tentang halatul Arab qabla al-Islam, kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Di Nabi SAW diutus pada kaum yang disebut dengan asrul jahiliyah, disebut dengan zaman kebodohan. Yang dimaksud jahiliyah, kata para ulama, bukan karena mereka tidak pandai membaca atau mereka tidak pandai berdagang. Bahkan orang-orang jahiliyah pintar-pintar bikin syair, bikin sajak-sajak dalam berbahasa, cerdas mereka. Namun disebut dengan zaman jahiliyah karena di zaman itu rusaknya akidah, di zaman itu rusaknya akhlak, dan di zaman itu maraknya kezaliman dan kebiadaban-kebiadaban. Itu di mana-mana merata. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah, ilan nur, kepada cahaya, ini cahaya hidayah, cahaya tauhid, cahaya akhlak. Maka disebutlah Allahulladzi, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada nabinya minadh-dhulumat ilan nur, dari kezaliman, dari kegelapan menuju terang benerangnya Islam. Ini khonfiddin rahimani rahimakumullah. Kita baca halaman 20 yang poin pertama. Berkata penulis hafizahullah taala, kana al-arabu, dahulu orang Arab itu, qabla al-Islam, sebelum Islam, musyrikina. Apa musyrikina? Mereka menyekutukan Allah. Ya'budunal asnam, mereka beribadah kepada berhala-berhala. Wa yuqaddisunaha, dan mereka pun mensucikan berhala tersebut. Mereka mensucikannya. Asal mula kesyirikan di Jazirah Arab disebutkan oleh para ulama, dahulunya negeri Arab itu di atas tauhid.
Karena orang Arab ini mereka ada keturunan dari nabi-nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya. Maka kalau kita runut di Jazirah Arab itu mereka menganut apa? Menyembah Allah. Namun ketika zaman Amr bin Luhai Al-Khuzai, ada seorang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia adalah tokoh di tengah orang-orang Arab. Kemudian dia pergi ke Syam. Di Syam dia melihat masyarakat menyembah patung, ya, menyembah berhala. Dia bawa salah satu patung berhala tadi ke Mekah. Ya, dia bawa ke Mekah yang bernama Hubal. Kemudian dia mengajak orang-orang untuk menyembahnya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, "Inna ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu finnar." Kata Nabi, aku melihat Amr bin Luhai menyeret-nyeret ususnya di neraka. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba as-sawaib. Dialah yang pertama kali mencetuskan kesyirikan di negeri Arab. Ya, dialah yang membawa ajaran apa? Ajaran menyembah berhala ke negeri Jazirah Arab. Maka kata Nabi, kulihat dia menyeret-nyeret ususnya di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah sebabnya amal jariah dia, dosa jariah dia menjadikan orang-orang banyak mengikuti dia. Akhirnya sejak dialah maka orang-orang Arab mulai menyembah berhala. Siapa pencetusnya? Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Setelah itu semakinlah ya dibuat indahlah kesyirikan di tengah mereka, sampai-sampai disebutkan oleh para ulama sejarah ada 360 berhala yang ada di sekitar Mekah ketika masa jahiliyah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, macam-macam mereka bikin jadikan Tuhan. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Dan mereka di antara bentuk penyekutuan mereka kepada Allah, mereka menganggap berhala tersebut bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Bisa memberikan mereka keselamatan dan bisa menghindarkan mereka dari kecelakaan. Makanya mereka pun menyembelih di sisi berhala tersebut, mereka bernazar untuk berhala tersebut, mereka sujud, mereka tunduk kepada berhala-berhala tersebut. Inilah kondisi zaman Nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Itulah kaumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya yang unik, bahwasanya para ulama menyebutkan bahwasanya orang Arab itu mengakui Allah itu Tuhan. Makanya kalau kita lihat nama-nama orang-orang jahiliyah, ada namanya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Mereka namanya Abdullah. Abu Bakar itu namanya Abdullah. Ya, namanya adalah Abdullah bin Kuhafah, Abdullah bin Abi Kuhafah. Lahir di masa jahiliyah. Artinya hambanya Allah. Artinya orang-orang jahiliyah mengakui Allah sebagai pencipta. Mengakui Allah mengatur rizki. Mengakui Allah yang mengatur alam semesta. Hanya saja mereka tidak cuma ibadah sama Allah. Mereka ibadah sama Allah, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala. Makanya Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 3. Wala in sa'altahum man khalaqal samawati wal ard. Amma yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa man yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun. Kata Allah, apabila kamu tanya kepada orang jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Siapa yang menciptakan? Siapa yang memberikan rizki? Apa kata orang jahiliyah? Fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah yang ciptakan. Tapi kata Allah, afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Cuma sama Allah. Kenapa sama Allah juga, sama berhala juga? Sama Allah juga, sama patung juga, sama berhala, sama orang ini orang mati juga. Ya, maka Allah sebutkan kalian minta sama Allah tapi kalian juga minta sama selain Allah. Itulah kesyirikan mereka. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan mereka beralasan, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak nyembah ini patung. Kami cuma jadikan patung ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu kata orang jahiliyah. Ya, kami cuma jadikan ini patung sebagai alat untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Allah mengatakan tidak.
Wa idza sa'alaki ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakan aku itu dekat. Aku tidak jauh. Langsung minta. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ku kabulkan doa orang yang berdoa. Ku kabulkan kata Allah. Ya, ini konfidin rahimani rahimakumullah. Jadi orang jahiliyah itu bukan murni nyembah berhala, enggak. Mereka ngakui Allah Tuhan, Allah pencipta, cuma mereka juga berdoa sama Allah, mereka juga minta sama berhala. Maka disebut menyekutukan. Artinya sembah Allah sambil menyekutukan apa? Berhala. Sambil nyembah berhala. Makanya kita dapati di antara nama-nama mereka Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Padahal mereka hidup di masa jahiliyah. Menunjukkan mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Oleh karena Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kecuali mereka itu musyrik. Bagaimana ini menggabungkan mukmin musyrik? Tidaklah mereka beriman kecuali mereka musyrik, kata Allah dalam surah Yusuf ayat 106. Kata para ulama, mereka beriman kepada Allah, wujudnya Allah iman, mengimani Allah Maha Mampu, Allah memberi rizki, tapi mereka menyekutukan Allah dalam ibadah, dalam berdoa, dalam meminta, dalam bernazar, dalam menyembelih, mereka sekutukan Allah di situ. Di sisi lain mereka benar, imannya betul sama Allah, tapi di sisi lain mereka keliru. Kenapa? Menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Jadi itu kondisi pertama kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi kedua, kita baca poin yang kedua. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju' wal faqr. Dan mereka orang jahiliyah suka membunuh anak-anak mereka. Khaufan karena takut. Khauf, khawatir. Minal ju' dari kelaparan. Wal faqr dari kemiskinan. Ya, di sini disebutkan mereka kalau punya anak sering dibunuhin. Kenapa? Dua alasannya. Satu, takut nanti kurang jatah makan mereka. Ya, nanti kalau lahir anak baru ngabisin lagi apa? Kurma, ngabisin gandum, ngurangin jatah makan mereka. Yang kedua, mereka takut miskin. Dan ini kadang-kadang ada pada manusia zaman sekarang. Takut punya anak banyak-banyak. Takut apa? Tidak bisa sekolahin. Takut apa? Miskin. Takut kekurangan. Ada enggak Pak zaman sekarang orang begitu? Ada. Bahkan kita lihat di negeri-negeri Eropa, negeri-negeri Jepang, Korea, banyak mereka memproklamasikan apa? Child free. Apa child free? Tidak mau punya anak. Karena anak itu ngerepotin. Anak itu bikin habis uang. Maka kita lihat kalau di negeri-negeri Eropa, orang Islam banyak anaknya, 5, 4. Dan mereka tidak pernah takut sama rizki. Allah kasih rizki. Tapi orang kafir, mereka yang dibawa jalan siapa? Anjingnya, ya Pak ya. Sore-sore, lihat-lihat pemandangan sama anjingnya. Bahkan saya lihat di berita, banyak sekali orang-orang jompo di Jepang, tiba-tiba apa? Sudah busuk baru didapat di kamarnya. Sudah bengkak. Jompo tua sendirian, tidak punya anak, tidak nikah, tidak punya anak. Mati di kamar sendirian sudah seminggu, sudah 2 bulan, 3 bulan baru ketemu mayatnya. Sampai bentuk kayak bentuk gosong itu di atas kasur adalah spray-spraynya. Sudah mati-mati semua. Kenapa? Tidak punya anak yang ngurus. Karena waktu muda tidak mau punya anak. Kenapa? Anak katanya menghabiskan jatah rizki. Khawatir tidak bisa biayain. Inilah kondisi manusia di zaman jahiliyah. Padahal Allah katakan dalam surah Isra, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Kami akan kasih rizki mereka. Dan kami juga akan kasih rizki kalian. Ngapain takut? Ya, kita berusaha ikhtiar. Allah kasih rizki mereka. Ini khonifidin rahimani rahimahullah. Bahkan Allah katakan, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang memberikan rizki, yang memiliki kekuatan dalam memberikan rizki. Kenapa Allah gandengkan memberikan rizki dengan kekuatan? Kata para ulama, karena Allah memberikan rizki dalam satu waktu kepada seluruh makhluknya. Bapak bisa bayangkan.
Satu waktu yang sama Allah kasih semua rizki kepada makhluk-makhluknya. Di laut, di udara, di darat. Allah punya makhluk, jin-jinnya, manusianya. Allah kasih rizki dan Allah tidak ada kesulitan dalam kasih rizki mereka. Dan kita bisa lihat diri kita, Pak. Waktu kita bujang, jatah rizki kita secukup waktu kita bujang. Ya, kita rasakan. Waktu anak 1, mulai naik rizki. Anak 3, mulai bertambah rizki. Bahkan waktu kita bujang, tidak punya motor kita. Motor masih pinjam-pinjam. Mulai anak 1, mulai punya motor. Mulai anak 4, mulai punya mobil. Ya, mulai anak 5, alhamdulillah Allah berikan kemudahan bisa punya rumah. Lihat, punya rizki, Allah naikkan rizki kita. Dan kita tidak bakal mati kecuali rizki kita sudah habis, kita ambil. Kata Nabi SAW, Inna Jibril nafatha fi ru'i. Jibril mewahyukan kepadaku, Inna nafsa lan tamut, bahwa seseorang tidak akan mati hatta tastawfi rizquha, sampai dia habisin rizkinya. Tidak bakal mati kita. Allah tanggung rizki kita. Di mana rizki kita? Di langit. Apa kata Allah? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kalian dan yang dijanjikan kepada kalian. Minta sama Allah. Ya. Maka jangan sampai kita kalah sama hewan-hewan. Hewan saja anaknya 5, tidak takut dia. Ayam sekali beranak 5, 7. Kita waktu kecil tidak punya pendidikan, ada rizki kita. Sekarang sudah belajar, sudah punya pendidikan, sudah punya kekuatan, masih takut sama rizki. Bukankah setiap kita berikhtiar Allah kasih jalan? Allah kasih pasti. Tidak mungkinlah orang kafir saja tidak pernah sholat malam Allah kasih rizki. Ya, orang-orang yang tidak pernah sujud Allah kasih rizki. Masa kita minta punya tangan, punya Allah, kita tidak dikasih rizki? Tidak mungkin. Ya, maka kondisi yang kedua orang jahiliyah, mereka apa? Takut punya anak. Kalau punya anak dibunuhin. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, di antara kondisi orang jahiliyah, wa yadfinuna banatihim, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka. Yadfinun artinya mengubur. Banatihim, anak-anak perempuan mereka. Wa hunna hayatun, sedangkan mereka hayatun, masih hidup-hidup. Hayat artinya hidup. Kenapa? Khasyatal 'ar, karena takut celaan. Takut punya anak perempuan, takut dicela. Wal aib, dan takut aib. Ya, takut menjadi aib. Saya ulangi. Kondisi ketiga, orang jahiliyah, yadfinuna banatihim, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka, wa hunna hayyatun, sedangkan mereka masih hidup. Khasyatal 'ar, karena takut dicela, wal aib, karena takut aib. Tapi bukan fillah rahimani rahimakumullah. Anak perempuan dikubur hidup-hidup bukan cuma karena takut kasih makan, bukan. Tapi karena takut celaan masyarakat. Orang Arab dulu itu suka perang. Suka perang sana, suka perang sini. Ada dikit-dikit masalah perang. Sehingga mereka butuh pasukan yang banyak. Dan pasukan itu diambil dari laki-laki. Maka mereka kalau punya perempuan, anak lahir perempuan, mereka merasa perempuan ini tidak ada gunanya. Perempuan itu cuma pemuas syahwat. Budaya mereka merendahkan wanita. Mereka takut perempuan ini apa? Tidak bisa mendukung mereka dalam peperangan, tidak bisa menguatkan suku-suku mereka. Sehingga wanita itu dianggap aib. Dianggap aib. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl tentang kisah mereka kalau hamil, kalau melahirkan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila dikabarkan kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, muka mereka menghitam, memerah karena marah jengkel. Dan ini biasa juga ada pada orang zaman sekarang. Ya, kalau punya di USG istrinya, Pak, anaknya perempuan, langsung lemas dia. Perempuan lagi. Ya, ada enggak orang gitu, Pak?
Ada. Allah katakan yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Ada orang-orang Allah takdirkan cuma punya anak perempuan-perempuan aja. Ada orang yang Allah takdirkan punya anak laki-laki aja. Ada orang yang Allah takdirkan punya anak laki-laki perempuan. Ada Allah yang Allah takdirkan orang tidak punya anak sama sekali. Mandul. Ada yang ditakdirkan anaknya perempuan. Lahir pertama perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan, 5 perempuan. Saya punya tetangga 5 anaknya perempuan semua. Poligami dia, coba istri yang lain. Perempuan lagi anaknya. Ya, bayangkan, perempuan terus. Dan kita tahu, para dokter mengatakan, menentukan jenis kelamin itu dari sperma laki-laki. Ya, yang menentukan jenis kelamin adalah sperma laki-laki. Maka, kalau mau disalahkan, salahkan dirimu. Jangan salahkan istri. Istri hanyalah ladang sawah. Yang nanamkan antum. Yang taruh bibit kita. Tiba-tiba muncul perempuan, dia bilang, aduh perempuan lagi. Tidak ada penerusku, ya, diambil semua sama orang. Akhirnya sedih dia, tidak disayang-sayang lagi istrinya, tidak dilus-lus lagi kepalanya. Kamu hamil perempuan terus, jengkel aku. Padahal dia yang taruh bibitnya. Ini tradisi jahiliyah. Maka jangan sampai kita seperti itu. Syukuri saja. Anak laki-laki alhamdulillah, anak perempuan alhamdulillah. Bahkan kita pernah bahas di sini keutamaan anak perempuan. Ya, kita bikin satu kajian kemarin, sudah lama berapa bulan yang lalu, kita bikin kajian tentang apa? Keistimewaan wanita. Wanita jadi apapun dihargai dalam Islam. Bahkan Nabi 4 anaknya perempuan. Ya. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Zainab, perempuan anaknya Nabi. Dan yang paling dicintai Nabi Fatimah, perempuan. Ya. Maka janganlah kita cela anak perempuan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara kondisi orang jahiliyah, kata penulis, mereka itu apa? Kanu mutanafirina, mutasyajirina, yuharibu ba'duhum ba'dha li'auha al-asbabi. Dan mereka orang jahiliyah mutanafirin. Apa artinya mutanafirin? Saling membalas permusuhan, saling menyerang. Mutasyajirin, saling bermusuhan. Mutasyajir, saling bermusuhan. Yuharibu ba'duhum ba'dha, mereka saling memerangi sebagian dengan sebagian yang lain. Yuharib artinya memerangi. Li'auhi asbab, karena sebab-sebab yang remeh. Li'auha artinya yang remeh, al-asbab sebab-sebab. Artinya apa? Dengan sebab-sebab yang remeh berperang. Tapi kita bahas. Yang pertama kata beliau, orang jahiliyah mutanafiri, saling menyerang, saling mendorong, saling membalas permusuhan dengan permusuhan. Dan mereka mutasyajirin, suka saling bertengkar, saling caci maki, saling adu mulut, saling provokasi. Dahulu Pak, di orang Madinah itu ada 2 suku besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Mereka ini perang terus perang sampai ratusan tahun perang. Ketika masuk Islam baru mereka damai, baru mereka akur. Sebelum kenal Islam perang terus. Ya. Yuharibu ba'duhum ba'dha. Mereka berperang sebagian dengan sebagian yang lain. Ya. Mereka betul-betul saling memerangi dengan senjata, saling tikam, saling panah, saling tombak. Tidak berhenti pada ancaman verbal, bahkan pertumpahan darah, pembunuhan, perampasan harta. Bahkan disebutkan di sini li'auhal asbab, karena sebab-sebab yang remeh. Tersinggung ucapan, atau berebutan sumur, atau persaingan onta, atau fanatis suku, atau dendam turun-temurun. Ada satu perang Pak, namanya perang Basus. Perang apa? Basus. Apa sebabnya? Perang ini terjadi 40 tahun lamanya. 40 tahun berjalan. Apa sebabnya? Gara-gara ada onta lewat, punya kabilah tertentu, dibunuh sama orang. Ontanya ditikam. Mati ontanya. Marah suku yang punya.
perang Pak 40 tahun gara-gara onta. Bayangkan. Orang jahiliyah cuma gara-gara onta. Bisa kan diganti, bisa kan diganti rugi. Gara-gara onta saja Pak 40 tahun perang. Namanya perang Basus. Ada perang namanya perang Dahis. Perang Dahis ini mereka orang-orang Arab dulu bikin pacuan kuda, lomba kuda. Salah satu kabilah curang. Akhirnya menang. Gara-gara curang menang mereka berperang. Berapa lama perangnya? 100 tahun, 120 tahun perang. Gara-gara pacuan kuda. Artinya gara-gara perkara remeh, bunuh sana, bunuh sini. Ini orang jahiliyah. Dan ini kadang-kadang ada dalam apa? Dalam kehidupan kita sekarang. Kadang-kadang nyawa itu murah sekali. Ada kemarin saya nonton apa? Cekcok di Polewali Mandar. Ada seorang ditimpas tetangganya gara-gara bakar sampah. Tetangganya bakar sampah, tetangganya tegur, dosa bakar-bakar. Ambil parang, ditimpas tetangganya meninggal. Ya, berdarah-darah, ditimpas gara-gara apa? Gara-gara bakar sampah. Bayangkan, hilang nyawanya orang. Ada lagi orang gara-gara mangganya dicuri. Ya, ditikam orang lain gara-gara kehilangan mangganya. Bayangkan, gara-gara mangga yang tak seberapa, hilang nyawanya orang. Maka ini adalah tradisi jahiliyah. Ya, gara-gara masalah remeh, nyawa-nyawa orang melayang. Dan di antara disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri hari kiamat adalah banyaknya pembunuhan. Banyaknya pembunuhan. Kita lihat sekarang, betapa banyak orang-orang perkara remeh gara-gara parkiran, ribut, perang, hilang nyawa-nyawa manusia. Hanya gara-gara apa? Sebagian secuil dari dunia ini yang diperebutkan manusia. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kaum muslimin di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah ketika kalian dulu masih jahiliyah, musuh-musuhan. Kalian perang sana perang sini. Ya. Kemudian kata Allah, fa'alafa baina qulubikum. Kemudian kami lembutkan hati-hati kalian masuk Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan sebab Islam kalian jadi bersaudara. Ini ikhwan. Jadi saling bersaudara. Dulu perang. Timpas sana, timpas sini, bacok sana, bacok sini. Gara-gara yang remeh. Setelah masuk Islam, mereka bersatu padu di atas la ilaha illallah, bersaudara. Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ingatlah kata Allah, dulu kalian musuh-musuhan, sekarang jadi saudara. Karena apa? Karena Islam, karena ukhuwah Islamiyah. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka Islam mematikan fanatisme kesukuan. Ya, mematikan itu. Orang-orang jahiliyah yang dulunya suka fanatik suku. Orang-orang saling berfanatik dengan sukunya, berbangga-bangga dengan suku, Allah hapus itu. Kata Nabi, la fadla bainal Arab wal ajam. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang selain Arab. Tidak ada keutamaan orang kulit putih di atas kulit hitam, tidak ada. Illa bittaqwa, kata Nabi, kecuali bertakwa. Kalau takwa, apapun kulitnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, kalau dia bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Bukan dinilai dari apa? Dari kulit, dari bangsa, dari apapun. Bukan. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka faedah yang kita bisa ambil dari pembahasan ini, pembahasan yang ke-13, ke kondisi orang Arab. Yang pertama, bahwasanya di masa jahiliyah banyak sekali kerusakan. Kerusakan yang pertama, mereka menyekutukan Allah. Yang kedua, mereka suka bunuhi anak-anak kecil karena takut miskin. Yang ketiga, mereka suka bunuh anak perempuan karena malu, menanggung aib. Yang keempat, mereka suka meremehkan apa? Darah seorang manusia. Inilah kondisi yang sangat buruk, kondisi jahiliyah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia tanpa wahyu akan mudah tersesat. Tanpa Al-Quran, tanpa sunnah, kita menganggap keburukan sebagai kebenaran. Kita bisa kejam, kita bisa zalim, kita bisa jahat
ketika kita tidak dipandu oleh wahyu. Maka alhamdulillah datang Islam menghapus itu semua. Datang Islam menghapus kegelapan, kezoliman, kegelapan, kebodohan. Datang dengan cahaya Islam, cahaya Al-Quran, cahaya sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, ini rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua dari pembahasan ini, bahwasanya anak itu adalah bukan beban, anak itu adalah amanah. Betul kata orang tua dulu, banyak anak, banyak rezeki. Karena setiap anak itu membawa rezeki masing-masing. Tidak ada anak-anak yang mati karena kelaparan, tidak ada. Semua lahir pasti Allah tanggung rezekinya. Tinggal kita carikan, kita keluar rumah, kita ikhtiar, Allah yang kasih rezeki mereka. Allah sudah janji, nahnu narzukuhum wa iyyakum, kata Allah. Kami akan kasih rezeki mereka dan kami yang kasih rezeki kalian. Maka jangan takut punya anak, karena Allah yang akan berikan rezeki mereka. Yang ketiga, di faedah dari pembahasan ini, bahwasanya Islam mengangkat martabat wanita. Islam mengangkat martabat wanita. Dulu wanita itu hina. Wanita kalau lahir dibunuh. Wanita kalau lahir diungsikan. Malu punya wanita. Tetapi datang Islam. Islam meninggikan derajat wanita. Bahkan di antara manusia yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad adalah kalangan wanita. Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang salihah yang menemani Nabi yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita dalam agama kita dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Jadi ibu harus dihormati, jadi adik harus dijaga, jadi istri harus diperbaiki. Kita berbuat baik kepada istri, semakin besar pahalanya. Maka wanita diangkat derajatnya di dalam Islam, wajib dimuliakan. Kemudian faedah yang keempat dari pembahasan ini, bahwasanya Islam itu pemersatu umat. Islam mempersatukan umat manusia. Islam meniadakan suku, sekat-sekat suku, sekat-sekat ras, sekat-sekat jabatan. Islam menghapus itu semua. Dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Apapun sukumu, apapun bangsamu, ketika kamu muslim, kamu saudaraku. Itulah Islam. Maka Islam tidak seperti apa? Agama-agama lain. Bapak lihat orang-orang India. Orang India mereka berkasta-kasta. Ada kasta ini, kasta itu. Kalau lahir dari kasta ini mulia, lahir dari kasta ini rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Saya pernah nonton di YouTube, ada seorang kasta di India itu sangat dihinakan. Tidak boleh masuk sekolahan umum, tidak boleh masuk ke tempat-tempat umum. Mereka hidup harus apa? Menderita. Ada di India seperti itu. Mereka berkasta-kasta. Maka di Islam tidak ada. Di Islam semua kita mulia ketika kita beriman dan beramal soleh. Itulah indahnya agama kita. Dihapus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, maka Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjut ke halaman 21. Ke halaman 21. Ad-da'watu sirran. Ad-da'watu sirran. Dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran. Bada'a artinya memulai. Bada'a artinya apa? Memulai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai bid-da'wah, berdakwah sirran. Apa arti sirran, Pak? Secara sembunyi-sembunyi, rahasia. Makanya ketika kita sholat ada namanya sholat sirriyah, ada namanya sholat jahriyah. Sirriyah berarti bacaannya disembunyikan, bacaannya lirih, ya, seperti sholat zuhur, sholat asar, kita baca sirron, sirriyah, dibaca pelan. Dan sholat maghrib, isya dan subuh namanya jahron, dibaca jahriyah, nyaring. Maka Nabi memulai dakwahnya sirron, sembunyi-sembunyi, rahasia. Kenapa? Lamma nazzala alaihi, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir.
Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir." Wahai orang yang berselimut. Ya, wahai orang yang berselimut. Kum fa'andzir. Bangunlah dan berikanlah peringatan. Bangun, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka besarkanlah. Tuhanmu maka bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Bajumu sucikanlah. Warrujza fahjur, dan dosamu, ya, kesalahanmu fahjur, maka hilangkanlah apa? Kekeliruan. Wala tamnun tastakthir, dan jangan memberi karena mengharap balasan. Jangan memberi karena mengharap balasan. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu maka bersabarlah. Kepada Tuhanmu maka bersabarlah. Tapi kita bahas satu-satu. Ayat ini turun berkaitan perintah resmi berdakwah. Perintah resmi apa? Berdakwah. Dan Nabi mulai berdakwah sembunyi-sembunyi, pelan-pelan kepada orang terdekat. Kata Allah, "Ya ayyuhal muddatsir," wahai orang yang berselimut. Kenapa? Karena Nabi waktu turun wahyu, ketemu Jibril alaihissalam, Nabi turun ketakutan, Nabi khawatir, menimpa keburukan kepada beliau. Langsung sampai rumah Nabi minta diselimuti. Kata Nabi, "Zammiluni, zammiluni." Selimutin aku. Maka Khadijah istri setia diselimutilah suaminya. Maka Nabi berselimut. Maka Allah katakan, "Wahai orang yang berselimut, bangun." Ya, dan berikan peringatan. Ini menggambarkan keadaan Nabi setelah menerima wahyu. Maka di sini faedah, seorang dai tidak boleh terus berada di zona nyaman. Ya, seorang dai tidak boleh berada di zona nyaman. Maka Islam tidak disebarkan oleh orang-orang yang pasif. Islam itu harus kita aktif berdakwah. Maka Nabi Muhammad keluar berdakwah, menyampaikan kebenaran. Ya, maka tidak ada ruang untuk berdiam diri. Kemudian kata Allah yang kedua, "Kum fa'andzir," bangkit, berikan orang peringatan, bangkit, berdiri. Ya, kata kum di sini artinya bergeraklah, bertindaklah, bangkitlah. Jangan tidur. Berikan peringatan. Apa? Tentang azab neraka, tentang hari kiamat, tentang balasan di hari berikutnya. Berikan manusia peringatan. Maka di sini menunjukkan bahwa dakwah itu bukan menunggu, tapi dakwah itu apa? Bergerak. Dakwah itu apa? Bergerak. Maka prioritas dakwah adalah menyelamatkan akidah umat. Yang ketiga kata Allah, "Wa rabbaka fakabbir." Adapun Tuhanmu maka agungkanlah, besarkanlah. Yakni di sini Allah ajarkan kepada nabinya bahwa Allah lah satu-satunya yang pantas untuk diagungkan. Menolak berhala-berhala, menolak sesembahan-sesembahan yang lain, ditolak semua. Ditolak. Maka di sini menunjukkan apa? Memuliakan Allah lewat zikir, lewat ibadah, lewat penegakan syariat. Ya. Maka seorang dai, seorang penyeru agama, dia tidak mengagungkan manusia, dia tidak mengagungkan kebiasaan, dia tidak mengagungkan budaya-budaya jahiliyah, tapi dia hanya membesarkan dan mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, "Wa thiyabaka fatahhir," bajumu bersihkanlah. Ada dua makna disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, maknanya secara zahir. Bajumu bersihkan. Badanmu, pakaianmu, lingkunganmu bersihkan. Karena mau berdakwah itu mesti bersih. Dan mungkin kita berdakwah kotor-kotor, menajis, tidak mungkin. Pasti harus bersih. Makna yang lain, makna yang maknawi, "Wasiyabaka fatahhir" artinya bersihkanlah akhlakmu, bersihkanlah niatmu, bersihkanlah dirimu dari riya dan sum'ah. Artinya seorang dai, seorang penyeru agama, seorang ustadz harus tampil apa? Bersih. Harus tampil berakhlak mulia. Harus layak dijadikan teladan. Seorang penyeru. Makanya kita pernah bahas tentang muru'ah ya Pak ya, muru'ah. Muru'ah itu tidak mesti haram.
marwah. Kadang-kadang perkara mubah, tapi kalau tokoh agama yang melakukannya tidak pantas. Cocok nggak Pak kalau Bapak lihat guru ngaji, ustadz, joget-joget TikTok misalnya? Cocok nggak? Begini-gini jarinya depan kamera. Cocok tidak? Tidak cocok. Ya. Atau kita pernah sampaikan yang mubah saja, seperti makan bonbon, lollipop. Bonbonnya ada tangkainya itu Pak, yang ada putih-putihnya. Apa hukumnya makan bonbon Pak? Halal. Tapi kalau ada imam sholat, sebelum sholat dia makan bonbon dulu, gigit-gigit bonbon, ya, atau dia jongkok sambil makan bonbon, tidak cocok, ya. Atau seorang ustadz pakaiannya, bajunya, keteknya bolong, kemudian celananya pas di lutut, pergi ke masjid, menutup aurat, ustadznya tertutup, lututnya tertutup, tapi cocok tidak? Tidak cocok. Meskipun boleh, tapi kalau tokoh agama, seorang penyuruh agama tidak cocoklah melakukannya. Maka Allah tegur nabinya seperti itu. Seorang penyuruh agama harus memantaskan diri. Ya, berakhlak mulia, cocok dijadikan teladan, baik, bersih. Barulah dia bisa menyebarkan agama Islam. Kalau dia kotor, akhlaknya jelek, pemarahan, ya, suka menghina, maka tidak cocok jadi seorang tokoh agama. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Warujza fahjur, dan berhala-berhala, dosa-dosa maka tinggalkanlah. Maksud di sini, putuskan segala kebiasaan jahiliyah, putuskan segalanya. Keterikatan kepada berhala tinggalkan. Maka tidak mungkin berdakwah tauhid sementara pelakunya masih ada keikatan dengan patung-patung, tidak mungkin. Maka berhala-berhala itu maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, jangan memberi dakwah demi mendapatkan balasan dunia. Artinya berdakwah jangan untuk popularitas. Bukan dakwah itu untuk pujian, bukan. Sebagian orang kadang-kadang berdakwah karena apa? Karena pengen terkenal. Akhirnya ustadz sama artis susah dibedakan. Ini ustadz artis ini. Karena sama tarifnya, sama berdandannya. Sebelum dia kajian dia berdandan dulu, pakai bedak dulu biar putih di depan jamaah. Pakai cilak, pakai apa dulu macam-macam, pakai ya berhias di hadapan jamaahnya. Kemudian tarifnya mahal, dia pasang tarif mahal-mahal. Kemudian harus naik Garuda, hotelnya harus bintang 5, sehingga orang pusing-pusing mau undang dia. Ini ustadz ke artis ini, mahal sekali diundang. Bukan menyebarkan agama, dia menunjukkan popularitas. Ini kita dapat di zaman kita. Maka kata Allah, wala tamnun tastaksir, jangan berdakwah karena mengharapkan apa? Balasan duniawi, jangan. Ya. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu bersabarlah. Artinya apa? Ketika berdakwah pasti dapat celaan. Ketika berdakwah pasti dapat tekanan. Ketika berdakwah pasti ada intervensi. Ketika berdakwah pasti ada ancaman. Ketika berdakwah pasti banyak ujiannya. Namanya juga berdakwah. Maka kata Allah, bersabarlah di medan dakwah ini. Sabar. Artinya tetaplah istiqomah, jangan berhenti berdakwah, ya, dan jangan lawan keburukan dengan keburukan. Dan kita lihat Pak, ketika kita berdakwah, tidak mungkin semua orang terima dakwah kita, tidak mungkin. Ya, akan ada orang-orang seperti Abu Jahal, ada juga orang-orang seperti Abu Bakar. Demikian Allah jadikan sunnatullah. Ya, tidak mungkin semua orang jahat, tidak mungkin juga semua orang baik. Pasti ada yang terima, ada yang tidak. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Maka di sini hikmahnya Rasulullah SAW disuruh berdakwah dan disuruh sabar di akhir ayat tadi. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua di sini kata penulis, fada'a ahla baitihi wa man yathiqu bihi min asdiqaihi alladziina ya'taqiduna sidqahu. Maka Rasulullah SAW pun da'a ahla baitihi, beliau pun mendakwahkan ahla baitihi. Ahla baitihi artinya keluarganya, ahlil bait. Istrinya, anaknya, itulah prioritas di dakwahnya apa? Keluarga dulu. Wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, dan orang-orang yang mempercayai beliau dari teman-temannya. Rasulullah dakwahi Abu Bakar, Rasulullah dakwahi Zaid bin Haritha, Rasulullah dakwahi Ali bin Abi Thalib, Rasulullah dakwahi Utsman bin Affan, Rasulullah dakwahi teman-teman dekatnya. Wa man yathiqu artinya yang beliau percaya, min asdiqaihi dari asdiqa artinya sadiq, teman-teman beliau. Alladzina yang ya'taqidun
yang meyakini sidqahu, kebenarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, Rasulullah SAW mendakwahi keluarganya dan mendakwahi orang-orang yang dekat dengan beliau dari teman-temannya yang yakin dengan kebenaran yang beliau bawa. Seperti itu terjemahkannya. Di sini menunjukkan prioritas dakwah itu keluarga dulu, keluarga. Ya. Maka dakwah Rasul dimulai dari orang terdekat. Makanya kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwahilah orang-orang terdekatmu wahai Muhammad. Maka Rasulullah prioritas istri, anak. Maka di antara kekeliruan sebagian kaum muslimin, kadang-kadang mereka jauh dakwah, ya, sampai nyebrang pulau. Di rumahnya tidak didakwah istrinya. Kadang-kadang anaknya pacaran dibiarkan, dia sibuk berdakwah kemana-kemana sampai puluhan hari, sampai misalnya berapa hari, tapi anak istrinya tidak didakwahi. Maka kalau kita berdakwah, hu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu. Karena dakwahi orang itu fardu kifayah. Dakwahi keluarga itu wajib, fardu ain. Dakwahi istri, dakwahi anak itu wajib hukumnya. Tapi dakwahi orang-orang di luar itu fardu kifayah. Kalau ada sebagian ustadz sudah berdakwah, cukup sebagian ustadz yang lain. Tapi mendakwahi anak istri itu hukumnya wajib. Maka jangan kita sampai salah. Kita sibuk berdakwah di luar, tapi anak istri sendiri di rumah tidak didakwahi. Ini jelas kekeliruan. Maka prioritas dakwah Nabi keluarga dulu. Ya, keluarga. Jangan sampai orang bilang itu ustadz hebatnya ceramahnya, tapi anaknya pacaran, anaknya narkoba, istrinya tidak pakai jilbab. Ini kan tidak mungkin. Ini kan tidak layak disandarkan kepada seorang dai, seorang penyeru agama. Maka di antara menunjukkan keberhasilan seorang ustadz, seorang dai, maka tampak dari keluarganya. Istrinya sempurna menutup auratnya, anaknya saleh, anaknya masya Allah baik-baik, bagus-bagus, maka bisa jadi contoh untuk orang di luar sana. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mengajak orang yang dipercaya beliau. Yang di antara dipercaya Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Nanti dari Abu Bakar lahirlah masuk Islamlah Utsman bin Affan. Dari Abu Bakar masuk Islamlah Abdurrahman bin Auf. Dari Abu Bakar masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Zubair bin Awwam. Jadi dari Abu Bakar lahirlah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Kedengaran? Mati ya, mati. Oh iya. Makasih banyak. Beliau mengajak mereka, Rasulullah mengajak ya mereka yang sudah masuk Islam kepada ibadah kepada Allah semata. Warrafati bin nas, dan mengasihi sesama manusia. Wal ittihad wa tarkil harbi, dan bersatu. Al ittihad artinya bersatu. Wa tarkil harbi, dan meninggalkan peperangan, meninggalkan permusuhan. Di sini kata penulis, Rasulullah dakwahnya 4. Yang pertama, Rasulullah berdakwah apa? Agar manusia menyembah Allah semata. Ini prioritas dakwah Nabi Muhammad dan seluruh para nabi. Semua nabi prioritas nomor 1 dakwahnya agar manusia sembah Allah saja. Ya, makanya kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya rasul? An ibudullah wajtanibut taghut, agar orang menyembah Allah saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu prioritas semua nabi. Ya. Dari rasul pertama rasul Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua di antara dakwah Nabi warrafati bin nas, mengasihani manusia. Mengajak manusia untuk berlemah lembut, berkasih sayang sesamanya. Jadi Islam tidak cuma mendidik secara ibadah ritual, tetapi Islam juga membina kebaikan akhlak sesama manusia. Rasulullah mengajarkan menyantuni anak yatim, sayang sama orang miskin, menolong yang lemah,
berlaku adil, meninggalkan kezaliman, itu diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain fokus ibadah kepada Allah, juga bagaimana manusia berbuat baik sesamanya. Makanya di antara ciri orang yang masuk surga kata Allah, ya, dalam surah Ali Imran, "Uiddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra wad dharra", orang yang suka berinfak, suka sedekah, baik ketika lapang ataupun ketika sempit. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah, dan suka marah-marah. Wal afina 'anil nas, orang yang suka maafkan orang lain. Kalau orang punya kesalahan dia mudah memaafkan. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang suka berbuat baik. Orang suka berbuat baik. Maka dakwah Nabi, bagaimana kita itu mengasihi sesama. Ya, itu prioritas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal ittihad, Rasulullah mengajak kepada persatuan. Jadi tadi Islam menghapus fanatik, suku, kabilah, ras dihapus dalam Islam. Diganti dengan ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah Islam, persaudaraan di atas Islam. Yang keempat, tarkul harbi, meninggalkan perang. Ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam datang menghapus fanatik perang, kekerasan sia-sia, pertumpahan darah sia-sia, dan menetapkan larangan melampaui batas dan jihad kalau dibutuhkan. Berjihad kalau kita diserang, kita dibutuhkan. Selain itu, Islam menjunjung tinggi perdamaian. Islam menjunjung tinggi perdamaian. Kemudian yang keempat kata penulis, wa qad bada'a bid-da'wati sirran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah. Bada'a artinya memulai. Bid-da'wah, berdakwah, sirran, secara rahasia. Kenapa? Khaufan min mufaja'atin nasi bi amrin. Karena apa? Karena khawatir mengejutkan masyarakat. Mufaja'ah artinya mengejutkan. An-nas, manusia, masyarakat. Bi amrin, dengan sebuah perkara. Lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi, dengan sesuatu yang belum pernah mereka dengar dan belum pernah mereka ketahui. Jadi Nabi khawatir mereka ini kaget. Kenapa? Rasul bukan takut, ya, pribadi, bukan. Dakwah sir bukan karena Nabi khawatir takut mati, bukan. Tapi ini strategi dakwah. Untuk apa? Untuk menghindari benturan prematur. Memberi waktu umat mengenali tauhid. Dan kita ingat, masyarakat Quraisy tidak punya konsep risalah. Beda sama orang Yahudi. Orang Yahudi punya Taurat, punya kitab dia. Mereka punya bocoran-bocoran tentang nabi-nabi akan turun, nabi-nabi zaman dulu. Punya Taurat mereka orang Yahudi. Orang jahiliyah, orang kafir Quraisy, mereka nggak punya kitab. Nggak punya kitab suci. Beda sama Yahudi yang tahu. Dan mereka nyembah berhala. Sehingga dakwah Nabi akan menjadi kejutan budaya, kejutan agama yang mengagetkan mereka. Maka Nabi pelan-pelan tadarruj, pelan-pelan dakwahi mereka. Rahasia dulu kepada orang-orang terdekat dulu. Itu disebutkan oleh para ulama. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah dari pembahasan 4 poin ini. Yang pertama, bahwa dakwah itu harus bertahap dan harus hikmah. Dakwah itu harus bertahap dan hikmah. Dakwah tidak boleh tergesa-gesa dan frontal, tetapi dilakukan sesuai dengan kondisi umat, kekuatan dai dan situasi keamanan. Betul kita menyampaikan kebenaran, tapi lihat-lihat juga. Tidak mungkin kita depan preman, orang yang seperti Anda masuk neraka misalnya. Siapa yang tidak sholat, maka tempatnya di neraka. Tidak mungkin kita bilang begitu sama preman. Langsung dipukul kita, ditempelin kita. Pelan-pelan. Mungkin dakwakan mereka, ingatkan mereka dulu dengan kelembutan tentang motivasi ibadah. Kita ajarkan mereka pelan-pelan. Ya, ada orang makan riba langsung kita tembak dia. Siapa makan riba lebih kejam daripada 120 kali berzina. Siapa yang makan riba, maka tempatnya neraka, bangun seperti setan. Langsung kita dakwakin seperti itu pelan-pelan. Bapak tahu kah begini, pelan-pelan dengan bahasa yang lembut, diarahkan pelan-pelan motivasi ibadah, pelan-pelan, Pak, riba itu ternyata tidak boleh. Pilih kata-kata yang bagus, pilih kata-kata yang masuknya enak. Begitu pula dakwah kepada orang tua. Banyak kadang orang-orang tua ketika anaknya sudah sering ikut pengajian, tiba-tiba, anakku kok sekarang aku disesat-sesatkan, ngeri sekali. Sini dulu mak, kasih tahu dulu sini mak. Mama ini salah-salah juga nih mama ini. Langsung mamanya bapaknya disalah-salahkan dengan bahasa yang kasar dan keras. Bukankah dakwah itu pelan-pelan? Nabi SAW pun berdakwah pelan-pelan. Bahkan Nabi SAW pun pelan-pelan masih ditolak.
Fabima rahmati minallahi lintalahum. Dengan rahmat Tuhan wahai Muhammad kamu berdakwah dengan lemah lembut. Walau kunta fadhan ghalidhan lan faddu min haulik. Kalau kamu keras Muhammad, kamu kasar, niscaya para sahabat pun pergi dari kamu. Seandainya Nabi berdakwahnya keras dan kasar, sahabat aja tidak tahan sama Nabi. Bagaimana kita yang bukan Nabi? Bahkan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus kepada Fir'aun, apa kata Allah? Wahai Musa dan Fir'aun, wahai Musa dan Harun, kamu akan datangi Fir'aun. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan katakanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, ucapan yang santun. Mudah-mudahan dia ingat dan dia kembali. Yang dakwah Nabi Musa, yang didakwahi Fir'aun. Afwan ana ada rujuk antum ya. Yang didakwahi Fir'aun, ya. Tapi kata Allah faqula lahu qawlan layyin. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dia kembali. Kita dakwain orang tua, kala-kala dakwain Fir'aun. Mama ini, bapak ini, kamu ini langsung haram sana hantam sini. Tidak begitu. Pelan-pelan berdakwah. Hikmah dengan bahasa yang kita pilih, tadarrus, sampaikan kebenaran, sampaikan, tapi dengan cara yang terbaik. Pilih kata-kata yang terbaik. Itulah dakwah. Maka Nabi SAW kenapa diterima dakwahnya? Karena beliau pilih-pilih kata-kata yang terbaik kepada umat manusia, sehingga dakwah beliau mudah diterima. Demikianlah dakwah. Tidak mungkinlah kita pakai bahasa yang keras dan kasar, karena para sahabat saja lari kalau kasar dan keras, apalagi manusia biasa. Ini bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas pada poin-poin yang lain pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Silakan Pak. Baik, jika tidak ada, kalau begitu sudah paham semua berarti Pak ya, insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.